Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Sebelum ke Pak Haryanto, saya mau ke Pak Jutek dulu untuk meminta tanggapan penjelasan dari Bang Tony tadi. Pak Jutek, kalau Anda mendengar penjelasan dari Pak Tony tadi, mungkin ada tanggapan terkait dengan upaya dari pengacara pelaku terdahulu, Evelyn, untuk meminta pencabutan laporan dari pihak keluarga. Tanggapannya, Pak? Baik, selamat pagi Padahal ini kan pemirsa, delik Mala biasa dan ya. juga rekan-rekan sekalian, Pak Tony, Pak Haryanto. Saya mohon maaf pertama mewakili Ketua Umum Profesor Dr. Otto Hasibuan. Beliau berhalangan jadi menugaskan saya pada pagi hari ini untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan tugas seorang advokat, saya supaya masyarakat dapat memahami ya, bahwa tugas seorang advokat itu adalah pertama itu harus berdasarkan penugasan dari klien yang dibuktikan melalui yang namanya surat kuasa khusus. Ya. Atas dasar surat kuasa khusus itulah seorang advokat bertindak menjalankan profesinya untuk membela kepentingan hukum kliennya. Itu yang pertama dasarnya. Di balik surat kuasa itu ada perjanjian penanganan perkara namanya. Nah, di dalam perjanjian penanganan perkara antara klien dengan seorang advokat, ya, itu memuat banyak hal, batasan pekerjaan termasuk biaya dan honorariumnya. Itu dijamin pasal 21 Undang-Undang 18 2003, di mana seorang advokat berhak ya mendapatkan honorarium dari jasa pemberian kuasanya, dan honorariumnya itu harus wajar ya berdasarkan kesepakatan antara klien dan advokatnya. Itu dasar bekerjanya. Jadi untuk menghindari yang namanya ya tuduhan sekarang, laporan penggelapan dan sebagainya. Di dalam surat kuasa, seorang advokat itu dibekali dengan hak ya, ada yang namanya hak retensi, ada juga makanya ada hak substitusi. Hak retensi ini adalah hak seorang advokat untuk menahan surat-surat ataupun apapun yang berkaitan dengan kasus itu, ya nanti ada kode etik lain yang mengatur, sepanjang untuk menjamin kalau si klien itu misalnya ingkar janji dari penanganan perjanjian penanganan perkara. Itu boleh, itu namanya hak retensi, karena sesuai dengan KUHP Perdata kita juga 1812 ya, itu diizinkan untuk menahan ya hak retensi, untuk menahan surat-surat. Tetapi dalam kode etik disampaikan kalau surat-surat itu punya kepentingan untuk mengurus kepentingan sangat berguna untuk kepentingan klien, walaupun dia berhenti menangani satu perkara, surat itu harus diserahkan kepada kepentingan pengurusan perkara tersebut. Saya mau nyoroti Mbak, ya bahwa ini terjadi, saya melihat ini, saya tidak tahu ya apakah ada perjanjian penanganan perkara, apakah honorarium yang diperjanjikan kesepakatan antara EDH ya, advokat terlapor itu ya, itu apakah dibekali dengan perjanjian penanganan perkara, jumlah nominalnya berapa dan bagaimana ya. Dalam hal ini kan EDH ini kan dituduh menggelapkan mobil ya dari milik kliennya yang notabene adalah tersangka dari suatu kasus pembunuhan ya. Kemudian dalam mengurus satu perkara, advokat ini diatur ya, atau diatur di dalam namanya kode etik ya. Di dalam kode etik advokat khususnya pasal 4D itu sudah jelas ya diuraikan ya, di mana di dalam pasal 4D itu dikatakan ya, huruf D ya, seorang advokat dilarang untuk menerima atau meminta imbalan atau fasilitas yang tidak patut, tidak sesuai dengan profesinya, untuk bertujuan menjaga integritas dan profesional seorang advokat ya. Kemudian kode Pak di Jutek, dalam berarti pasal 4 kalau huruf D sedikit tadi di mempersingkat dalam Pak kode Jutek etik bahwa advokat, Pak Jutek mungkin sedikit mempersingkat saja bahwa ini kuasa hukum yang lama ini tidak bisa dilakukan penahanan ataupun diminta untuk mengembalikan uang, selisih uang yang terjadi ketika melakukan deal-dealan begitu Pak dengan pihak polisi. Mas Philip, saya jelaskan sedikit lagi ya. Di dalam pasal kode etik pasal 4 huruf D itu termasuk menerima uang hadiah dari klien tidak sesuai dengan profesinya, meminta fasilitas yang tidak patut, dan meminta menerima imbalan yang tidak transparan, yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ini yang poin utamanya yang tadi ditanyakan Mas Philips ya.
Bahwa saya tidak tahu, ya sekali lagi, apakah mereka ini dibekali dengan yang namanya perjanjian penanganan perkara. Berapa imbalannya, honorariumnya, wajar dan tidak wajar, patut tidak patut, itu kan diatur dalam undang-undang advokat. Kalau itu diperjanjikan di dalam honorarium, kalau klien itu secara sukarela menyerahkan, misalnya dia nggak punya uang, dia serahkan mobil misalnya dalam hal ini. Ya, lalu ada tanda terimanya nggak? Ada termuat nggak di situ? Nah, ini yang harus kita telusuri secara objektif. Tetapi yang jelas, yang tadi saya sampaikan adalah perilaku advokat menurut kode etik advokat dan perilaku umum pada advokat. Satu, harus dibekali surat kuasa. Dua, harus ada perjanjian penanganan perkara yang memuat berapa imbalannya. Kalau di dalam menagih imbalannya dia menyerahkan mobil lalu disuruh jual oleh pengacaranya, saya pikir nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau pengacara itu menyita dan itu bukan haknya atau meminta di luar wajar. Baik, harus ada perjanjian. Perjanjian tertulis begitu. Baik, kita minta tanggapan ke Pak Arianto tadi. Ya, itu Pak, harus ada perjanjian penanganan kasus ini nantinya seperti apa? Baik, kita ke Pak Arianto. Ya, ini ya, kalau dari kacamata saya ya, ini dulu kasus ini meledak setelah adanya surat ataupun TikTok yang menyampaikan di publik bahwa seorang Kasat Serse melakukan pemerasan 20 miliar kepada pelaku yang disidik waktu itu. Yang meledak kan kayak gitu. Baru kira-kira kemarin itu karena apa? Karena ternyata pihak pelaku yang pertama kali itu tadi ya mencekoi narkoba kepada korban itu, kan itu menggugat ke pengadilan. Minta dikembalikan kerugiannya dia sebanyak yang disebutkan ada 17,1, 14 dan sebagainya. Apa kerugiannya adalah? Kerugiannya adalah karena dia merasa diperas oleh polisi. Termasuk juga dia merasa ditipu oleh pengacaranya yang dulu, Pak Evelyn itu. Itu yang meledak kemudian. Maka kemudian ketika saya tanya ke Polda, ternyata itu juga membuat kaget Polda. Akhirnya apa? Polda langsung ambil alih, itu diperiksa yang para Kasat Serse dan sebagainya itu dan sebagainya diperiksa. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan itu isu dan itu juga dinyatakan juga kepada si Bintoro yang menyatakan bahwa dia menyangkal gitu kan. Karena apa? Karena tuduhan 20 juta itu dianggap mengada-ada. Karena yang dia terima waktu itu, dia mengakui ya bahwa dia memang waktu itu kasusnya nggak segera cepat diproses, tapi dia tidak menghentikan penyidikan kan. Kemudian itu kasusnya P21 setelah kira-kira bulan September ini gitu kan. Sehingga dia merasa difitnah gitu kan. Tapi kenyataannya memang ya dari yang diisukan, yang disampaikan oleh pengacara, oleh pelaku kejahatan yang awal itu dari 17,1 yang diterima oleh pengacara Evelyn itu ternyata yang sampai ke polisi tidak sampai 750 juta. Berarti kan sebagian ada yang digelapkan ataupun yang ditipu oleh pengacara itu. Jadi kasus ini dipermula dari kasus yang itu ya pencekokan itu sehingga meninggal, kemudian berkembang menjadi kasus baru tuduhan pemerasan dulu, tuduhan pemerasan, dan ini diterangkan oleh Polda Metro kalau pemerasan tidak tepat karena itu lebih banyak dari cerita-cerita yang kita dengar ini kan yang aktif kan pengacaranya mulai dari tadi Pak Tony itu mengatakan bahwa ini uangnya itu dan sebagainya itu, nah itu jadi lebih tepat penyuapan. Nah, kemudian tambah lagi sekarang itu dari pihak pelaku tadi yang merasa dirugikan dan menggugat di pidana di perdata tadi, dia melakukan laporan bahwa dia telah ditipu oleh si pengacara kan gitu ke Polda. Sekarang ini juga lagi akan disidik. Nah, sementara dari pengacara kemarin saya dengar konteksnya Pak Tommy dengan pengacara itu, enggak itu kan fee saya dan sebagainya seperti yang diceritakan oleh Pak Zutek itu tadi gitu kan. Oke, jadi kasus ini yang tadinya pelaku jadi kemudian menjadi korban pemerasan, kemudian korban pemerasan menjadi pelaku pelapor lagi penipuan, pengacara menjadi tersangka penipuan dan sebagainya. Jadi complicated kayak gitu kan. Nah, makanya itu arah kedepannya ini adalah yang saya dengar itu Pak Kapolda Metro jelas geram sekali mendengar isu bahwa anggotanya memeras 20 miliar gitu. Tetapi ternyata setelah diselidiki, diperiksa di kode etik itu, kesimpulannya adalah ini bukan kasus pemerasan, tetapi lebih tepat kasus penyuapan. Karena yang mengiming-imingnya adalah
yang kuasa aktif hukum. istilahnya yang aktif berperan itu tadi kan lihat proses penyampaian yang dikatakan oleh pelaku korban yang mengatakan dirugikan itu kan termasuk uang, mungkin ya uang yang 300 dikasihkan, Uang kemudian uang duka dikasihkan, pokoknya untuk pengurusan dalam rangka, karena di kacamata si pelaku yang di pengacaranya Bu Evelyn itu dipikirnya dengan dia mengeluarkan duit-duit itu semua kasusnya bisa dihentikan seperti tadi yang saya, padahal kan kasus ini jelas nggak mungkin karena Kasat Sarsa itu tidak akan mungkin mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Memang tidak memiliki kekuasaan untuk menghentikan, tetapi kemudian untuk mengulur-ngulur Ya, waktu, itulah yang dilakukan untuk oleh menggunakan teknik itu sehingga kemudian juga pelaku tersangka begitu ya merasa, oh ini secara tidak langsung mungkin kita harus memberikan sesuatu agar kasus ini benar-benar murni dihentikan seperti Kalau itu. dugaan saya Pak ini sementara belum tentu benar juga ya. Betul. Dugaan saya adalah yang aktif pengacaranya itu dia mungkin menjanjikan bahwa ini kasus ini bisa dihentikan. Tapi ada biayanya kan gitu kan, biayanya sekian gitu. Tapi menurut Pak Tony tadi kan kasus ini kan nggak mungkin bisa dihentikan. Iya, Dan karena saya bukan juga delik mengatakan aduan. nggak akan mungkin seorang Kasat Serse itu menghentikan kasus pembunuhan seperti itu, Pak. Iya. Harus digelar, dikirim. Itulah yang bisa dilakukan oleh penyidik itu ya cuma mengulur-ngulur waktu itu aja kan. Iya, berarti tidak mengirim berkas. Tidak ya, mengirim, memperlama. Itu juga sudah melanggar kode etik itu. Makanya di sini ya kepada tim daripada penyidik di Polres itu jelas salah dia karena apa? Mengulur waktu, mengulur-ngulur itu dan tidak akan menyampaikan dan kemudian menerima suap apapun sedikit atau banyak yang penting dia menerima transferan gitu kan terkait dengan masalah ini kan. Makanya ini akan diproses dan sudah diproses di kode etik. Tapi ini juga mengandung pidana sehingga nanti saya kira ini setelah ada kode etik masih dilanjutkan lagi dengan penyidikan kasus penyuapannya. Kalau kasus penyuapan itu masih sasarannya adalah kepada Pengacara. si pengacaranya, kemudian yang punya itu saksi-saksinya adalah si pelaku itu. Baik. Kemudian aliran itu tadi akan dicek lagi perjanjian antara si Evelyn dengan si pelaku itu tadi gimana dealnya gitu kan, kemudian uangnya itu dikirim berapa, diterima berapa, itulah yang nanti akan disasar untuk tindak pidana penyuapan itu. Baik Pak Arianto. Kalau kita bicara tadi kan udah Pak Arianto juga udah bilang ya ini penyuapan, pemerasan. Sebenarnya ada yang masih menarik. Pembunuhan, pemerkosaan, senjata api juga kita belum bahas Bang Tony. Mungkin bisa tanggapannya namun sesaat lagi setelah apa kabar Indonesia Pagi. Kembali sesaat lagi.